kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kembali kita bisa berkumpul bermajlis ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap waktu langkah kaki kita di majlis ini menambah catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pokoknya kalau sudah lihat kami Ustaz Dito lagi, berarti umur ibu sudah kurang sebulan. Berarti udah kurang sebulan. Terutama yang malam minggu, karena kami rutin malam minggu nyampaikan ke Haji Sabilji, pokoknya kalau udah ngeliat saya jatah umur haji itu udah hilang sebulan. Semoga Allah berikan kita umur panjang dalam kesehatan dan ketaatan. Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, hidup abadi menikmati surga bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang kita sayangi. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang akan kita bahas sebetulnya masih ada kaitannya dengan nuansa tahun baru Islam 1446 Hijriah, tentang salah satu episode hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti semoga ada pelajaran yang bisa diambil, kemudian syukur-syukur bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin bercerita hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu sebetulnya jumlah orang yang hijrah, jumlah yang hijrah dari Mekah ke Madinah kisaran 80 sampai 90-an, lebih sedikit. Sebagian kitab menyebutkan laki-lakinya 83 orang, perempuannya sekitar 12-13 orang. Artinya apa ibu? Artinya Nabi dakwah di Mekah itu kan 13 tahun. Yang masuk Islam ya cuma segitu. Yang masuk Islam hanya 90-an orang. Artinya memang dakwahnya sangat-sangat tidak efisien. Dia tidak mendapatkan respon yang baik dari penduduk Mekah. Bayangkan cuma 90 orang 13 tahun. Padahal yang dakwah bukan dai penceramah biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang sudah tidak kondusif lagi untuk melanjutkan dakwah di Mekah. Dakwah dilanjutkanlah di Madinah. Berapa tahun di Madinah ibu-ibu? 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia. Ibu tahu berapa jumlah umat Islam saat Nabi meninggal dunia? Dari 80-an orang tadi, 90-an orang dari Mekah pindah ke Madinah dengan beberapa orang dari penduduk Madinah.
Nabi Muhammad SAW ketika melakukan haji wada', haji perpisahan sebelum meninggal dunia, itu jumlah sahabat Nabi kurang lebih 140.000. Artinya berhasil nggak dakwah di Madinah, Ibu? Berhasil. Dari hanya 100 orang kurang lebih jadi 140.000 orang. Itu hikmah kenapa Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, proses hijrahnya itu ibu-ibu tidak sekaligus, bukan 80 orang tadi atau 90 orang tadi berangkatnya bareng-bareng, itu enggak kumpul di masjid misalnya berangkat, enggak. Tapi sedikit-sedikit, sekian orang dulu nyusul. Yang pertama kali berangkat bernama sahabat Mus'ab bin Umair, berangkat. Nanti disusul lagi oleh sahabat Bilal dan seterusnya. Dan yang paling terakhir berangkat adalah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Kalau yang paling akhir sekali disusul lagi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibu tahu ketika Nabi rumahnya lagi dikepung, mau dibunuh, Nabi minta Sayyidina Ali untuk tidur di atas kasurnya. Ali, tidurlah di atas kasur agar musuh mengira saya masih tidur. Padahal Nabi berangkat itu mau menuju Madinah. Nah, Sayyidina Ali lah orang yang nanti nyusul terakhir itu. Setelah selesai semua, barulah beliau berangkat sendirian. Bayangkan Ibu, 500 kilo. Dari sini ke Palembang aja cuma 300 kilo. Ya hampir-hampir Jambi lah, Bu. Jalan kaki, panas, terjal, nggak ada pepohonan, dikejar-kejar mau dibunuh orang. Singkat cerita, saya tidak lagi bercerita tentang apa yang terjadi di hijrahnya Nabi, tapi mau bercerita ketika Nabi sampai di Madinah, sampai di Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad SAW itu, Bu, sahabat yang sudah sampai duluan. Jadi kalau sahabat itu datang dari Mekah ke Madinah, yang hijrah itu istilahnya kaum muhajirin. Tapi penduduk Madinah asli yang menyambut kedatangan para sahabat dari Mekah tadi namanya Ansar. Makanya kaum muhajirin wal ansar. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah. Makanya kalau ada masjid Al-Muhajirin, itu masjid orang-orang hijrah. Ansar artinya yang penolong, yang menolong karena sahabat diusir dari Mekah, disambut, diberi makan, dijamu dan sebagainya. Setiap pagi ibu-ibu, ketika para sahabat sudah sampai dulu, Nabi masih di Mekah. Setiap pagi sahabat itu keluar ke pinggiran kota Madinah menunggu kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manalah Nabi. Nanti kalau sudah mulai panas, mereka pulang. Sore balik lagi ke pinggir untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manalah Nabi Allah, apa ketangkep, apa terbunuh. Ibu-ibu bisa rasakan apa suasana perasaannya para sahabat meninggalkan Nabi di Mekah mau dibunuh orang. Pasti khawatir, Ibu ya, pasti sedih, ketar-ketir setiap pagi sore, sampai pada akhirnya terlihatlah tanda-tanda kemunculan Nabi Muhammad SAW. Begitu terlihat, bahkan sahabat itu ada yang sampai naik pohon kurma, ada yang naik atap rumahnya untuk bisa melihat dengan jangkauan yang lebih jauh. Begitu terlihat, dzaka Rasulullah, itu Rasulullah. Wah, sibyanuhum wa kibaruhum, rijaluhum wa nisa'uhum, anak perempuan, anak kecil, laki, perempuan, tua, muda, semuanya keluar. Bahkan disebutkan tidak ada hari lebih membahagiakan dari hari datangnya Nabi Muhammad SAW ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau di sebagian kitab, walaupun ini riwayatnya dhaif, lemah, dikatakan Nabi itu disambut dengan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina
ma da'a lillahi dan seterusnya. Ada yang mengatakan sambutan Thala'al Badru ini pada perang Tabuk, bukan dari kedatangan Nabi dari Mekah tadi. Singkatnya disambut dengan kegembiraan, dengan tangis haru, senang mendapat Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah. Setibanya di Madinah, semua sahabat menawarkan rumahnya. Ya Rasulullah, mampir ke rumah saya saja. Ya Rasulullah, singgah di rumah saya. Apa kata Nabi? Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan onta saya yang memilih, karena onta ini langsung dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarlah onta saja yang milih. Ya, da'uha fa innaha ma'murah. Jadi Nabi masih di atas onta itu ketika sahabat menawarkan semua tempatnya untuk disinggahi Nabi. Kata Nabi, biarkanlah onta ini yang memilih. Dan ini ada hikmah, Ibu, karena kalau Nabi yang milih, nanti yang lain yang nggak kepilih kecewa. Aduh, saya nggak dipilih. Kalau kebetulan yang dipilih orang kaya, yang miskin kecil hati. Kalau yang dipilih orang miskin, yang kaya merasa tidak bisa menyambut Nabi dan lain sebagainya. Berhentilah onta itu di satu tempat yang disebut dengan Bani Najjar untuk dijadikan masjid. Dan tidak lama beliau bertanya, siapa yang bisa diminapi di rumah ini? Siapa yang paling dekat rumahnya dari tempat ini? Terpilihlah rumah seorang sahabat. Sahabat yang sangat beruntung. Bagaimana tidak beruntung, ibu-ibu? Rumahnya menjadi rumah pertama yang diminapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sekali. Bayangkan rumah ibu misalnya kedatangan Ustadz siapa misalnya, Ustadz Adi Hidayat misalnya, atau Ustadz Abdul Somad, numpang misalkan ke doa gini, kata Ustadz Adi misalkan, Haji Sabil, tolong sih cariin jamaah, saya mau nginep di jamaah aja lah, jangan di hotel. Kepilihlah rumah ibu. Apa kira-kira perasaan ibu? Keluar semua isi kulkas bu ya. Itu baru Ustadz Adi, baru Ustadz Abdul Somad. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, siapa pemilik rumah yang beruntung ini, yang menjadi saksi dan menjadi tempat minapnya Nabi Muhammad untuk pertama kalinya di Madinah? Ini rumah seorang sahabat bernama Abi Ayyub Al-Ansari. Siapa namanya bu? Abi Ayyub Al-Ansari. Kalau nama orang Arab dulu, nama sahabat ada Ansorinya, itu berarti penduduk Madinah asli. Berarti dia kaum Ansor, bukan kaum Muhajirin yang datang dari Mekah berpindah ke Madinah. Siapa sahabat Abi Ayyub Al-Ansari ini? Alangkah beruntungnya beliau ini, ya Allah. Bahagianya bisa menyambut Nabi, bermalam sama Nabi, makan malam dan sebagainya sama Nabi Muhammad SAW. Saya sedikit cerita dulu ibu tentang sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau ini termasuk sahabat yang memang suka menjamu orang, ya, suka sekali menjamu orang. Dan beliau merupakan salah seorang sahabat yang dikubur di Istanbul, Turki. Nah, ibu nanti kalau ada rizki, Allah kasih rizki bisa umroh paket Turki, sekalian mampir ke Istanbul, jangan lupa berziarah ke makam sahabat Abi Ayyub Al-Ansari yang tidak lain adalah pemilik rumah yang menjadi rumah pertama yang diminapi Nabi Muhammad SAW. Ada masjidnya di dekatnya. Tahun 2017 lalu kami dapat kesempatan ke sana berziarah ke makam daripada sahabat yang mulia ini. Dan jumlah sahabat itu yang sekarang sudah dipugar oleh pemerintah Turki, yang baru ketahuan dan kemudian dirawat
untuk menjadi destinasi Islami lah gitu ya. Baru 28-an orang kurang lebih. Padahal jumlah sahabat dan tabi'in diperkirakan 1000-an orang di Istanbul, di Turki itu. Nah, saya dulu ketika tahu beliau itu dikubur di sana, bertanya-tanya, kok bisa orang Madinah di zaman itu dikuburnya di Eropa? Kan Turki itu perbatasan ya antara Asia dan Eropa. Selidik punya selidik, saya baca, saya cari informasi. Besar kemungkinan sebabnya adalah, jadi Nabi Muhammad SAW dalam suatu kesempatan menyampaikan berita gembira kepada para sahabat, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa yang dikatakan beliau? Jadi beliau itu pernah lagi duduk dengan para sahabat, beginilah kurang lebih suasananya. Dan beliau berkata, la tuftahannal Qustantiniyatu fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kata Rasulullah, suatu saat nanti Konstantiniyah itu bahasa Arab, bahasa kitanya Konstantinopel. Ya. Konstantinopel itu nama lamanya Istanbul. Dulu dikenalnya dengan, sebelum dikenal dengan Istanbul ini dikenal dengan nama Konstantinopel, satu wilayah yang dikuasai zaman Nabi dulu oleh Romawi, oleh Bizantium dikuasai. Kata Nabi, demi Allah, suatu hari nanti Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh umat Islam dan jadi milik umat Islam. Yang menaklukkannya orang terbaik, pemimpin terbaik, membawa pasukan terbaik. Nabi kalau sudah mengucap begitu pasti terjadi, karena itu pasti dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara kecuali dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, suatu hari nanti Allah akan berikan izin agar Konstantinopel itu menjadi milik umat Islam, dan terbukti kan hari ini umat Islam lah yang menguasai atau memiliki kota tersebut. Nah, ketika Nabi menyampaikan berita itu, sahabat Abi Ayyub ini kurang seperti membatin gitu. Kalau saya yang dimaksud Nabi itu, kalau saya yang dimaksud Nabi, akan dibukakan Konstantinopel dan yang membukakannya, yang menaklukkannya adalah pemimpin terbaik. Kalau yang dimaksud Nabi, pemimpin itu saya. Sehingga begitu Nabi Muhammad meninggal dunia, umat Islam sudah mulai kuat, beliau itu izin bawa pasukan berangkat ke Istanbul. Itu awal mula mengapa kemudian beliau dikuburkan sampainya di sana, Allah rupanya belum mengabulkan atau tidak mengabulkan cita-cita beliau menaklukkan kota itu, tapi beliau akhirnya justru meninggal dunia sebagai seorang syahid dan dikuburkanlah di Istanbul. Rupanya Istanbul baru bisa ditaklukkan di tangan siapa? Di tangan seorang anak pemuda umurnya masih belasan tahun, yang kita sebut atau namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Itu yang dimaksud ya, sebagian ahli tafsir, Muhammad Al-Fatih inilah yang dimaksud Nabi akan dibukakan Konstantinopel, yang membukakannya pemimpin terbaik. Nah, banyak yang menduga yang dimaksud adalah Muhammad Al-Fatih. Kembali lagi Bu, itu kisah singkat mengapa sahabat Abi Ayyub Al-Ansari itu ada di Istanbul, Turki. Kita balik lagi ke cerita beliau tadi, dipilih rumahnya menjadi tempat minapnya Nabi Muhammad SAW. Jadi rumah beliau ini rupanya 2 lantai, Bu. 2 lantai, zaman itu udah punya 2 lantai. Nah, biasanya kalau ada tamu itu tidurnya di bawah, beristirahatnya di bawah. Sedangkan Abi Ayyub sang pemilik rumah dengan istrinya beristirahatnya di atas. Ketika sudah dicoba, baru sadar
Ya Allah, alangkah tidak sopannya saya berjalan di lantai 2, tidur di lantai 2, di bawahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan kalau lagi panas, berkeringat, yang di atas itu tetesan keringatnya jatuh ke bawah. Merasa alangkah tidak sopannya saya tidur di atas, melangkahkan kaki, kepala Nabi ada di bawahnya. Saking ta'zim dan memuliakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung turun beliau dan menawarkan Nabi, ya Rasulullah, mohon berkenan engkau yang di atas biar aku yang di bawah. Singkat cerita, sebagai tamu, Nabi pun ikut dengan arahan tuan rumah, beliau beristirahat di atas dan Abi Ayyub Al-Ansari bersama istrinya di bawah. Setiap datang waktu makan, Abi Ayyub akan datang ke atas menghidangkan makanan untuk Nabi, menjamu tamu tadi. Dihidangkan. Setelah dihidang, beliau akan turun menunggu dengan istrinya sampai Nabi itu selesai makan. Nanti selesai makan, beliau naik lagi ke atas. Diambillah yang tidak termakan oleh Nabi, ya namanya kurma. Mungkin dari 10 biji, dari sekian makannya cuma berapa. Kalaupun ada roti, mungkin dimakan sisa berapa, ditaruh di bawah. Terus pagi begitu, nanti siang begitu, sore, sehari, 2 hari, sampai pada akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau ngirim makanan ke atas, menghidangkan makanan, kemudian nunggu di bawah, naik lagi ke atas untuk mengambil sisanya tadi. Begitu sampai di bawah, beliau kaget. Abi Ayyub Al-Ansari ini kaget. Mengapa kaget? Rupanya Nabi nggak dicicip, nggak dimakan, Bu. Nggak dimakan, makanannya itu tidak dimakan. Rupanya ibu-ibu, Abi Ayyub Al-Ansari dengan istrinya ini setiap kali mengambil sisa makan Nabi itu selalu mencari di mana bekas tangan Nabi. Oh, ini bekas tangan. Diambilnya, Bu, bekas. Yatatabba ya, asar asabi'ihi, mencari di mana bekas tangan Nabi itu hinggap. Di sini, nah diambilnya, Bu, dimakannya, dikasih istrinya. Ini yang disebut dengan apa, Bu? Tabarruk. Bahasa kitanya ngalap berkah. Bahasanya apa, Bu? Ngalap berkah. Jadi ngalap berkah itu boleh, Bu. Bukan syirik. Boleh kita ngalap berkah dari Nabi Muhammad SAW, dan pastinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang hujan saja, Bu, hujan disebutkan dalam Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Sayyidina Ibnu Abbas itu kalau turun hujan, ya kalau turun hujan itu memerintahkan pembantunya untuk menggelar pakaian-pakaiannya di luar biar kena air hujan. Kenapa? Berkah. Karena Allah yang mengatakan wa anzalna minas sama' ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Siapa yang mengatakan itu, Bu? Allah. Makanya mungkin pernah viral, Bu, ya, ada video katanya kalau suami istri belum punya anak gitu ya, katanya suruh hujan-hujanan. Itu benar nggak, Ustaz? Ya, secara medis saya tidak tahu tapi pastinya air itu berkah, dan mengharapkan dari keberkahan itu semoga Allah kasih keturunan. Tapi mandinya jangan di halaman luar, di dalam, jangan di luar. Kalau yang dicontohin di video itu nggak benar. Iya, mandinya di luar. Makanya kalau saya termasuk, Bu, saya punya anak, kalau lagi hujan saya keluar, saya ambil dikit, saya basahkan, mercikan anak, itu barokah. Nah, sahabat Abi Ayyub Al-Ansari ini kaget, loh, kok nggak ada bekas tangan Nabi. Rupanya beliau itu setiap kali mengambil bekas makan Nabi itu cari bekas makannya tadi. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Kalau ibu banyak baca sirah nabawiyah akan tahu bagaimana cintanya para sahabat itu. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidur siang. Kondisi sedang panas, sampai berkeringat, Bu, netes keringat, saking panasnya. Ummu Sulaim lihat, Nabi berkeringat, langsung mengambil wadah, Ibu, diwadahi keringat Nabi Muhammad SAW. Ditungguinya, Nabi sadar, bangun,
Ada orang di sekitarnya, apa yang kamu lakukan ya Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, kukumpulkan keringatmu untuk kucampur dengan minyak wangiku. Demi Allah, tidak ada minyak wangi lebih wangi dari ini. Nabi Muhammad, bu, jangan kita ini bau bawang. Ya. Makanya ada satu salawatan berbunyi Basyarun laka basyar. Nabi itu manusia, tetapi tak seperti manusia. Manusia memang seperti kita, makan, minum, tidur, beristirahat, tetapi berbeda. Ya, beliau manusia terbaik. Khairi khalqillahi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihimi. Manusia terbaik yang Allah ciptakan. Nah, akhirnya Abi Ayyub kaget, kadang nggak ada apa ada yang salah, kenapa nggak dimakan? Naiklah beliau ke atas, menyampaikan, ya Rasulullah, mengapa tidak dimakan? Karena kami ini setiap engkau makan, kami memakan sisa bekas tanganmu ya Rasulullah. Dan Nabi tahu itu, Bu. Dan Nabi tidak protes. Artinya hal itu memang diperbolehkan. Dan Nabi pun menjawab, kata Nabi Muhammad SAW, iya, aku dilarang Allah makan bawang putih. Di hidanganmu yang tadi ada bawang putihnya. Nabi itu dilarang, Ibu, bahkan diharamkan memakan bawang putih. Ibu-ibu yang ngantuk di belakang jangan sampai salah dengar, nanti sampai di rumah, alhamdulillah aku udah baru tahu ilmu baru dari Ustaz. Pak, kita hari ini nggak ada bawang-bawang lagi di rumah, dibuang semua. Enggak. Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan oleh Allah memakan bawang putih dan bawang merah. Kalau kita umatnya boleh, halal, nggak ada masalah. Walaupun kalau makannya sebelum sholat, hendaknya sebelum datang ke masjid gosok gigi dulu. Kata Nabi SAW, man akala basalan aw thawman fala yaqrabanna musallana aw kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih, jangan masuk masjid kami. Itu kata Nabi. Gosok gigi dulu. Ya karena mau di masjid, mau ketemu orang, nanti sholat waladdallin. Amin. Bau bah. Walaupun saya ketika baca hadis ini dulu, Bu, ya, berpikir, sebegitunya kah bau bawang sampai gila. Rupanya ketika kami sudah tinggal sama orang Arab, mereka itu kalau makan bawang putih, bawang merah, gelondongan, Ibu, masih mentah. Jadi bawang putih itu lalapan, Ibu. Nah, makan daging misalnya, kers bawangnya. Ibu pernah makan nasi kebuli ya? Ada nggak potongan bawang bombaynya itu, Bu? Itu masih versi Indonesia, kecil-kecil. Kalau sana segini-segini, Bu. Nah, gelondong, nah, keres, daun bawang dimakan mentah, bawang putih dimakan mentah. Ya wajar memang kalau orang kayak gitu masuk masjid ya pasti bau. Jadi kalau di Indonesia ini kan bawang putih, bawang merah dimasak, diolah, sudah nggak berbentuk bawang lagi lah, Bu, ya. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin bukan bawang putih, bawang merah. Kalau di kita ini yang dimakan mentah dan punya bau, pete. Itulah jengkol. Apalagi, Bu? Julang jaling. Kalau orang Palembang nyebutnya kabau. Kabau. Nah, itu para ulama mengkiaskan itu pete segala dengan bawang itu. Nah, kalau ibu bapak habis makan pete boleh nggak Ustaz? Ya boleh. Cuma kalau ke masjid gosok gigi dulu biar nggak mengganggu yang lain. Kira-kira kenapalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang? Dan ini saya garis bawahi, Bu, ya. Rupanya dalam Islam itu ada hal-hal yang Allah hanya khususkan untuk Nabi, umatnya nggak boleh niru.
Makanya saya tidak setuju dengan redaksi semua dari Nabi harus kita tiru. Enggak. Pada prinsipnya Nabi itu memang harus ditiru, dicontoh, suri tauladan kita. Tetapi ada hal-hal yang tidak diizinkan Allah umatnya meniru. Ya, dan saya punya kajiannya ini di Palembang, kitab khusus ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di tahun 911, mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan ini hanya untuk Nabi Muhammad, umatnya nggak boleh niru. Contoh, nikah lebih dari 4 itu hanya untuk Nabi. Jangan sampai umatnya, aku sunnah Nabi nikah sampai 9 orang. Haram. Makan bawang putih. Dan yang dikhususkan Allah untuk Nabi nggak semuanya enak, Bu. Ada yang haram, ada yang wajib, ada yang boleh. Bawang putih, bawang merah. Bagi kita boleh, bagi Nabi nggak boleh. Apalagi misalnya Nabi Muhammad itu wajib sholat tahajud. Tahajud itu bagi Nabi wajib, Bu. Bagi kita sunnah saja. Nabi Muhammad SAW kalau merapihkan saf bagi sholat itu tidak melihat jamaah, Bu. Sesekali tidak melihat jamaah begini. Kenapa kata Rasulullah? Yani sawu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, luruskan dan rapatkan barisan safnya. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian wahai umatku, wahai jamaahku dari punggung. Nabi itu kalau begini bisa ngeliat belakang. Jangan besok imam masih doa begitu. Rapatkan dan luruskan. Saya bisa lihat kalian dari punggung saya. Nah, sunnah Nabi Ustadz, bukan sunnah Nabi. Ini kekhususan yang Allah beri hanya untuk umatnya. Kalau mau merapikan saf ya lihat-lihat. Kira-kira jelas, Bu ya? Nah, lalu mengapa Nabi tidak makan bawang putih, bawang merah? Dugaan saya, Bu ya, karena Nabi itu li'anni unaji Rabbi, karena beliau itu lidahnya, lisannya tidak pernah berhenti dari memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau beliau berzikir rasanya tidak pas zikir menyebut nama Allah tapi bau bawang, nggak pas gitu, Bu ya. Karena lidahnya masa mengucap subhanallah subhanallah tapi bau bawang. Makanya saya sindir ya, terlepas perbedaan antar ulama boleh tahlilan atau tidak tahlilan, yasinan atau tidak boleh yasinan. Cuma saya tegaskan, saya nasihatkan bapak-bapak itu kadang-kadang, Bu ya, sebagian, nggak semua, yang biasanya nggak mau masuk ruangan itu, Bu, yang nggak mau masuk itu kan di luar, nunggu acara dimulai ngapain, Bu? Betul ya? Begitu di dalamnya mulai baca, misalnya baca Al-Fatihah atau baca Yasin, nah dimatikan, dia ikut Bismillah. Ngomong Bismillah itu, Bu ya, asapnya keluar. Saya juga heran, kenapa hatinya tidak memberi sinyal begitu kepada dia. Wih, nggak bagus lah, nggak pantas lah mau baca Quran. Makanya sunnahnya baca Quran itu siwak. Sebelum baca Quran gosok gigi dulu, karena kita mau membaca, menyebut nama Allah, mau membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu sedikit kisah tentang tibanya Nabi Muhammad SAW di Madinah, khususnya yang terjadi di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Dari kisah ini, ibu-ibu sekalian, saya yakin banyak pelajaran yang ibu-ibu bisa tangkap sendiri. Oh gitu ya, oh gitu ya. Cuma izinkan saya menyampaikan satu pelajaran saja. Satu pelajaran dari kisah ini, dan semoga bisa diamalkan. Apa itu? Pelajarannya adalah, ibu kalau punya rumah, upayakan rumah itu salah satunya dipakai untuk bisa menjamu orang-orang soleh ke rumah ibu. Punya rumah, upayakan bisa untuk dipakai untuk menjamu orang-orang baik.
orang-orang soleh. Seperti Abi Ayyub Al-Ansari yang rumahnya dipakai untuk menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gimana Ustaz? Ya kan? Saya tidak bermaksud ya kalau ada acara syukuran apa macam-macam kan jamu Ustaz. Saya pengen agak lebih spesial lagi. Ibu tinggal di perumahan masing-masing. Di dekat rumahnya ada masjid biasanya. Kalau di minggu pagi biasanya ada pengajian enggak, Bu? Biasanya ada pengajian, Bu ya. Nah, kalau ibu lagi ada rezeki sampaikan, bisa ketua masjidnya atau ke ustadznya langsung. Ustadz mohon maaf Ustadz, habis pengajian nanti buru-buru nggak Ustadz? Enggak Bu, Bu aja. Kenapa? Ustadz kalau bisa Ustadz berkenan mampir ke rumah kami Ustadz, sarapan pagi ini di rumah saya. Berkah rumah ibu. Ini Bu, sunnah yang luar biasa, menjamu orang baik ke rumah. Atau pengajian maghrib misalnya, ada pengajian antara maghrib isya di masjid ibu, di komplek ibu, datangi ustadznya atau pengurusnya, sampaikan ada nggak jamuan buat ustadznya? Nggak ada, mohon sih dibawa ke rumah, makan malam ke rumah. Berkah. Apa saja keuntungannya Ustadz menjamu orang-orang baik? Yang saya maksud orang baik ini Bu, ya nggak harus Ustadz, nggak harus kiai, nggak harus, ya bisa dengan, yang penting dia sholat 5 waktu lah di masjid, jamaah masjid misalnya. Keuntungannya yang pertama Bu, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'kulu ta'amaka illa at-taqiyyun naqi, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Hendaknya yang memakan makananmu adalah orang-orang yang bertakwa. Yang nyicip makanan ibu itu hendaknya orang-orang yang Kenapa? Karena kalau dimakan oleh orang yang bertakwa, dimakan, setelah dimakan menjadi energi, menjadi kekuatan. Setelah menjadi energi akan dipakai untuk sujud, dipakai untuk sholat, dipakai untuk ibadah. Ibu dapat berkahnya. Yang kedua dapat doanya. Setelah makan, sudah ngopi misalnya, ustadznya mau pulang, ustadz, mau ustadz doakan kami, ustadz, keluarga kami. Doakan, dapat doa khusus. Yang ketiga keuntungannya bisa mendidik anak ibu. Anak-anak ibu kan kalau ada tamu begitu bisa kita libatkan. Dia yang ngejamu, dia yang nyiapin. Luar biasa ibu, mungkin anak itu tidak komentar, tidak banyak yang diucapkan, tetapi dia mikir dan mengawasi. Oh, orang tua saya ini senang rupanya ngejamu orang-orang baik. Sekali, 2 kali, 3 kali. Syukur-syukur ketika kita meninggal nanti kebiasaan itu dilanjutkan oleh anak-anak kita. Iya. Dan pastinya kita bisa kenalkan anak dengan ustadznya atau dengan warga sekitar yang orang-orang baik tadi. Oh ini anak ibu, anak yang keberapa? Yang kedua. Iya Ustadz, ini anak saya yang kedua, ini yang ketiga. Anak-anak kita dikenalkan dengan orang-orang baik, didoakan. Dan kalau saya boleh kasih saran Bu ya, orang yang paling berhak ibu jamu di rumah, di antara orang yang paling berhak ibu jamu di rumah adalah guru ngaji anak-anak ibu. Mohon maaf, kalau jamu kayak Ustadz Abdul Somad, penceramah mah sudah jadi rebutan orang Bu. Tapi jarang yang mau menjamu guru ngaji Iqra anaknya. Malah ada ibu-ibu itu nitipin di TPA 2 tahun, nggak tahu mana ustadznya, nggak tahu mana yang ngajar anaknya, nggak tahu. Kalau ibu lagi ada rezeki, ya ada cucung atau anak ngaji dengan ustadz, entah di TPA apa di musola, sekali-kali datangi ustadznya. Ustadz, malam ini ada agenda nggak ustadz? Nggak ada ibu. Kenapa ibu? Kalau ustadz nggak ada waktu, kalau ustadz berkenan makan malam ustadz di rumah kami malam ini, ajak guru ngajinya. Walaupun ya kadang-kadang mohon maaf ya, guru Iqra, guru turutan bahasa kita dulu itu sering dilihat sebelah mata, nggak mendapatkan apresiasi yang sesungguhnya. Ya. Bahkan saya kemarin sempat membaca tulisan gajinya guru TPA itu seumur hidup gaji dia sama dengan ibu ngundang sekali artis, nyanyi-nyanyi, joget-joget.
Bayangkan, itulah kondisi umat kita hari ini. Wajar saja begini kondisinya. Ya, sambut ke rumah, setelah makan dimuliakan, suruh anaknya yang ngelayanin guru ngajinya tadi. Setelah itu ibu sampaikan, Ustaz, mohon ikhlasnya saya nitip anak ke Ustaz, mohon doanya, ridhonya, ilmunya semoga berkah buat anak saya, Ustaz. Andaikan ibu-ibu melakukan itu, alangkah mulianya guru-guru ngaji itu di rumah-rumah. Dan ini belum mendapatkan apresiasi. Dulu saya ingat betul Bu ya, saya masih kecil dulu sering sekali kalau mau berangkat ngaji ke TPA, habis asar begitu, pas mau berangkat nanti ibu manggil, Bito, nanti bentar, ibu itu nyiapin rantang ibu. Nah, rantang ada telur, ada terong, ada mie, kadang nih titip buat Pak Ustadz, titip buat Pak Ustadz, minta doanya. Sampai ke sana, Ustadz, saya masih kecil sekali, tangan kiri megang rantang, tangan kanan megang Quran, berangkat ke masjid, ke TPA ngaji, titipin. Nanti Ustadz, ya Allah makasih. Kadang-kadang kepala kita itu diusapnya. Wallahu a'lam. Apa yang saya dapat hari ini, kemudahan bisa belajar agama, menghafal Al-Quran, sampai ke Mesir dan sebagainya. Saya yakin bukan karena kehebatan atau kemampuan. Bisa jadi salah satunya adalah berkah doa guru ngaji saya tadi. Ya. Nah ini kalau saya boleh saran, mereka lah orang-orang yang diantara paling berhak untuk dijamu di rumah ibu. Ya, jangan sampai 3 tahun 4 tahun nitipin anak sampai bisa baca Quran, nggak tahu yang mana orangnya. Ya. Nah, ini sunnah menjamu ibu-ibu yang ingin saya sampaikan, semoga bisa diamalkan. Ibu lagi ada rizki, ya syukur-syukur bisa ngundang ibu-ibu pengajian, misalnya teman-temannya ke rumah, atau ustazahnya diundang ke rumah, guru ngaji anaknya. Ini sunnah yang luar biasa. Dan sahabat Abi Ayyub Al-Ansari, salah satu amalannya Bu, salah satu amalan beliau itu yang menjamu orang, suka menjamu. Saya cerita satu lagi Bu, tentang kebiasaan beliau menjamu tadi. Satu hari Nabi Muhammad SAW di malam hari merasakan lapar yang luar biasa. Ya kalau di kita mungkin udah jam-jam 1 gitu, jam setengah 1, lapar Nabi. Karena nggak ada makanan di rumah, beliau berjalan-jalan di Madinah, di kota Madinah. Saat itu kota Madinah sudah hening, udah pada tidur semua. Beliau jalan untuk melupakan rasa lapar tadi. Begitu jalan, ketemu dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Kaget Nabi, loh kok jam segini ada di luar? Ma akhrajakum as-sa'ah? Apa yang membuat kalian berada di luar di jam segini? Ya di saat ini. Apa jawaban sahabat Abu Bakar dan Umar? Ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Lapar. Dua sahabat itu balik bertanya, wa ma akhrajaka as-sa'ah? Engkau sendiri ngapa di luar ya Rasulullah? Akhrajani alladzi akhrajakuma. Yang membuat saya di luar adalah yang membuat kalian di luar. Apa itu Bu? Sama-sama lapar. Akhirnya 3 orang, ini Nabi Muhammad dengan 2 sahabat ini jalan. Ya, jalan menyisiri kota Madinah. Ketemu sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Ya Rasulullah, ya Abu Bakar, wa ya Umar, kenapa pada di luar jam segini? Kata Abu Bakar, lapar kami ini, belum makan, tidak bisa makan, tidak ada makanan. Apa kata Abi Ayyub? Ya Rasulullah, wahai sahabat-sahabat Nabi, mohon berkenan mampir di rumah saya. Begitu mampir langsung masuk Abi Ayyub bangunkan istrinya. Ya kurang lebih lah kalau bahasa kita, dek bangun, dek bangun. Rasulullah datang, masak apa yang ada? Masak apa yang ada? Lagi-lagi menjamu Nabi Muhammad SAW. Selesai makan ibu-ibu, Abu Bakar, Umar senang sekali. Nah ya namanya nggak nyangka mungkin ya, malam-malam lapar tahu-tahu dapat rezeki. Ketika mereka sedang senyum bahagia, bersyukur, Nabi Muhammad ini nangis, meneteskan air mata. Lalu yang 3 sahabat itu merasa bersalah.
Akhirnya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Beliau tidak menjawab kecuali dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Kata beliau, "Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Ayat apa itu, Bu? Kayak apa Ustaz? Kayak pernah dengar Ustaz? Mana ya? Aduh, di mana itu ya? Ayo, di mana itu? Alhaakumut. Oh, betul. Alhaakumut hatta zurtumul kalla sawfa ta' thumma kalla sawfa ta' kalla law ta' la tarawun thumma la tarawun thumma latus. Oh iya, ada ayatnya. Kayak pernah dengar tadi Ustaz. Rupanya hafal. Apa itu artinya? Thumma, kemudian, latus'alunna, demi Allah, kalian semua, kita semua akan Allah tanya anin na'im, terhadap semua, tentang semua nikmat yang didapat. Maksudnya apa? Nabi ini kan lapar, Abu Bakar lapar. Tahu-tahu Allah dengan mudahnya memberikan rezeki malam-malam dari hal yang tidak diduga. Nikmat bukan itu, Bu? Akan ditanya oleh Allah. Jadi semua nikmat yang kita rasakan itu akan ada hisabnya, akan ada pertanyaannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka saya jujur, dan ini khususnya untuk kita nih warga Indonesia, Bu ya, mohon maaf sekali pemandangan yang tidak seharusnya dilihat. Apa itu? Kalau lagi kondangan, prasmanan, piringnya besar, ngelihat ayam, ambil ayam, ngelihat udang, ambil udang, ngelihat daging, ambil daging, ngelihat pindang, ambil pindang. Sampai bawanya 2 piring. Begitu dimakan, yang dimakan cuma setengah. Sisanya di mana, Bu? Di bawah kursi-kursi kondangan itu. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan tanya semua itu. Ada orang sampai hari ini makan pagi belum, Bu? Nunggu siang gajian baru bisa makan. Kita buang begitu saja. Itu kebiasaan yang buruk dan semoga tidak terjadi. Saya jujur saja sampaikan ke istri kalau lagi kondangan, Dek, walaupun dia tahu dan sudah alhamdulillah sudah jadi kebiasaan, Dek, ambil yang dimakan saja, yang nggak dimakan gak usah diambil. Dan saya termasuk karena sering bimbing umrah, ya bawa bawa jamaah, pernah dengar kalimat yang tidak menyenangkan di telinga saya. Apa itu? Dari pengurus hotel mengatakan, kenapa sih orang Indonesia itu suka buang makanan? Dan memang iya, Bu, mohon maaf, Bu ya, mohon maaf. Kayak latah ngambil gitu loh, Bu. Hotel nih, hotel bintang 5, ada roti, ngambil roti 2, buah 3. Ini sampai kayak pelayan di rumah makan Padang gitu, nah, bawa 3 piring, 4 piring. Begitu dimakan, yang ini setengah, yang ini setengah, yang ini sedikit, dibuang di tanah suci. Jangan, Bu, kalau ibu lagi kondangan, lagi apa, lagi ada acara, bawa anak, bawa cucu, sampaikan, nak, ambil yang dimakan saja. Latus'alunna yauma idzin, akan Allah tanya semua. Nasi yang dibuang itu, daging yang dibuang itu. Tapi Ustadz, saya itu awalnya mau makan saat saya ngambil daging, saya daging pengen lah, saya mau makan. Pas dimakan keras kayak batu. Gimana Ustadz? Ya sudah, kalau keras itu pengecualian. Makanya pengalaman dari situ kalau ngambil tuh saya biasanya nyocok dulu. Begitu lembut ambil, nggak latah ngambil. Nah, insya dari kisah terakhir tadi yang saya ingin sampaikan, sahabat Abi Ayyub Al-Ansari kembali menjamu Nabi Muhammad SAW. Makanya tema kita hari ini adalah keberkahan menjamu orang-orang baik di rumah kita.
Kan ada sih Bu, sebagian orang tuh punya rumah nggak mau didatangin orang. Kalau saudaranya datang baru 2 hari aja udah kesel, pengennya suruh pulang. Na'udzubillah min dzalik. Saya ketika bangun rumah di Palembang, ini saya tutup dengan cerita wasiat dari orang tua, dari bapak khususnya. Ketika mulai bangun gubuk di rumah di Palembang, bapak datang dari Lampung ke sana. Beliau jadi pengawas. Saya dipanggil, "Bitoh, sini." "Iya Pak, Bapak mau pesen aja sama kamu. Kamu kalau bangun rumah begini, niatkan untuk bisa menjamu khususnya dulur-dulur, saudara-saudara yang datang dari desa, dari kampung." Kebetulan kan Bapak ini orang Rejang Lebong Bu ya. Bukan Curupnya lagi, masuk lagi Muara Aman namanya. Masuk orang desa sekarang. Jadi kalau lagi datang ke Palembang misalnya mau ngantarkan anaknya kuliah di Unsri atau di UIN Palembang, itu kan 2 hari 3 hari nggak ada tempat nginep itu Bu. Kalau orang kaya hotel, kalau orang desa ini bingung ngeliat hotel Bu. Nah kalau kamu dengar ada saudara datang ke Palembang nggak punya tempat untuk tinggal, jadikan rumah kamu, jangan ragu menjamu mereka di rumah, sambut mereka. Dan saya ketika dinasihati itu ya sangat masuk ke dalam hati, karena saya dari kecil tinggal sama orang tua. Kita tinggal di sini di Sukarame, kalau dulu di Kalianda, di Sidomulyo. Saya orang Sidomulyo, lahiran Sidomulyo sini. Itu sering kali ada orang dijamu orang tua, "Siapa Pak?" "Dulur, saudara." Nanti datang lagi, "Siapa Pak?" "Saudara." "Ma, siapa Mak?" "Saudara." Alangkah banyaknya saudara kita. Rupanya orang kampung ini asalkan dia satu desa, saudara semua. Mau nyambung nggak nyambung nasabnya, kerabat, pokoknya asal dari satu kampung, saudara semua. Jadi berkahnya di mana Bu? Mungkin orang tua saya tidak mendapatkan buah dari kebaikan itu, saya dapat. Kemana saya datang ada aja yang jamu. Maksud kami kalau ibu suka menjamu orang-orang baik di rumah, orang-orang soleh, tetangga dijamu di rumah. Nanti saat anak kita merantau, entah kemana, nyari ilmu, apa nanti kerja di luar, insya Allah anak kita akan dimuliakan orang juga Ibu. Buah dari mana? Buah dari kebaikan orang tuanya yang dulu juga suka menjamu orang, suka memuliakan orang. Insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dibawa pulang Bu ya. Semangat untuk ya, kalau lagi ada rezeki Bu, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, sebulan 3 kali. Makin banyak ya. Ya kalau lagi ada rezeki lah. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Komari. Silakan Bu kalau ada yang nanya. Ya. Seperti ya, saya ngambil HP dulu. Waalaikumsalam. Sunnahnya baik yang bertamu ataupun yang menyambut tamu itu 3 hari. Disebutkan dalam hadis Nabi, hari pertama tamu itu raja,
Apa yang ada, yang nggak ada pun kalau masih bisa diadakan, diadakan. Yang penting tidak sampai ngutang, nggak sampai nyusahin. Di hari kedua nilainya sedekah. Hari pertama raja, hari kedua memuliakan juga, tapi tidak seperti hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, batasnya 3 hari. Lebih daripada 3 hari sudah dianggap biasa. Mau ada sarapan pagi makan, nggak ada ya suruh cari sendiri, silahkanlah sebebasnya dia. Itu sebetulnya Bu ya. Jadi tapi lagi-lagi kembali kepada tuan rumah. Kalau tuan rumahnya ya mohon maaf di rumah kami di sini ada yang dari dititipin sekolah SMA sampai selesai. Ya, sampai dibuatin istilahnya itu kayak kamar-kamar khusus gitu. Ya Bu ya, untuk nyambut orang-orang kampung yang mau sekolah di sini. Dah, makan seadanya, apa silakan urus sendirilah. Bedanya. Nah, itu Bu ya. Jadi sebetulnya jatahnya 3 hari. Ya, 3 hari. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan Ibu. Nggak ada yang nanya, Ustadz kira-kira makanan kesukaan Ustadz apa sih? Jadi kalau jamu nanti nggak salah maksudnya Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu ke rumah dari keluarga siapa nih? Istri. Kebetulan orang susah. Saya ngamplopin tanpa sepengetahuan tidak apa-apa. Karena harta ibu itu harta ibu. Ya, uang ibu. Yang nggak boleh itu pakai uang suami. Itu harus seizin. Cuma kalau ibu punya uang sendiri, ya, atau sudah dikasih suami memang untuk ibu, misalkan tabungan, ibu mau ngasih juga, termasuk suami juga nggak wajib tahu istrinya, tidak wajib memberitahu istri kalau dia bersedekah, nggak wajib. Yang penting nafkah dan kebutuhannya sudah terpenuhi. Kadang-kadang macam-macam ya, mohon maaf. Ada seorang ibu-ibu atau seorang istri, semua yang dikeluarkan suami harus tahu. Enggak. Selama itu kebaikan, biarkan. Yang penting nafkah ibu, kebutuhan kita perempuan itu dipenuhi. Ya, jangan sampai membuat akhirnya suami nggak bisa bersedekah, membantu orang tuanya saja takut-takut sama istrinya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, semoga ini ibu-ibu solehah semua. Justru kalau bisa suaminya lagi bantu, kita dukung selama tidak terbengkalai yang kewajiban-kewajibannya. Ya. Dan seorang suami harus bersikap adil, jangan baik sama keluarga sendiri, pelit sama yang lain. Begitu juga ibu-ibu. Dan ini memang dinamikanya berkeluarga Bu ya. Ada kalau keluarga suami kita agak pelit, kalau keluarga istri kita ribut lagi nanti suami istri. Akhirnya kapok punya tamu. Udahlah nggak usah punya tamu aja lah. Ribut terus kalau bisa ada tamu. Ya itu tinggal kedewasaan dan masing-masing saja. Ada ibu silakan kalau ada. Waalaikumsalam. Ya. Gimana? Mau? Boleh. Boleh. Ya. Ustadz, kalau habis pengajian saya punya makanan di rumah, boleh nggak dibawa ke masjid kita makan? Boleh, yang penting jaga kebersihan, nggak buang sampah di masjid, nggak apa-apa. Ya.
Kemudian saya nggak sebut nama ustadznya. Ya. Boleh nggak zikir pakai tasbih? Begini ibu-ibu ya. Pertama perlu saya sampaikan, kebetulan bidang kami ini perbandingan mazhab ya. Sebetulnya. Jadi biasa saya menyebutkan perbedaan-perbedaan itu. Cuma kalau ibu nanya saya, ibu siapapun di antara kita silahkan misalkan cocok dengan pendapatnya seorang ustadznya misalnya cocok dan ibu pegang, ibu amalkan, ya silahkan. Tapi yang ibu pegang, yang ibu amalkan jangan dijadikan standar kebenaran sehingga yang beda dengan saya pasti salah. Ibu amalkan saja dengan ikhlas, dengan nikmat, dengan khusyuk, tapi jangan sampai yang tidak diamalkan atau yang kita amalkan dijadikan barometer kebenaran. Nah, itu satu. Nah, masalah tasbih, ibu sampaikan, ada ustadz mengatakan nggak boleh, bid'ah. Saya menyatakan bukan bid'ah, boleh, karena itu cuma alat. Ya, ada satu riwayat menyebutkan sahabat Abu Hurairah itu seharinya tidak pernah kurang 8.000 kali berzikir. Saya nggak kebayang kalau 8.000 itu pakai jari. Pakai apa ngitung 8.000? Pasti ada alat bantu. Dan rupanya memang ada. Nah, biji-bijian, subhanallah, subhanallah. Nah, dulu kan masih terpisah, sekarang di tali. Gitu ya. Sekarang lebih canggih lagi, pakai digital yang dicincin. Ya. Itu satu Bu ya. Yang kedua, ini saya Bu ya, nanti Ibu mau ikut ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Yang kedua, keberadaan semacam cincin tasbih bagi kita, khususnya saya yang lalai, yang enggak bisa ingat Allah di setiap waktu, itu ketika ada tasbih di tangan itu langsung jadi ingat Bu. Saya dibawa mobil misalnya dari rumah ke kampus itu kurang lebih 30 menit. Itu bisa-bisa kalau kita lalai Bu, sekali saja nyebut Allah nggak bisa. Lalai, nah ngawasin mobil orang, plat mobil orang, ngeliatin rumah orang, ngelamun kemana. Tapi begitu di tangan itu ada tasbih, saya jadi ingat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun nanti baru dapat 10 lupa lagi. Jadi dia menjadi media yang bisa mengingatkan khususnya bagi orang-orang lalai kayak saya ini Bu. Kalau dia hatinya hidup dan selalu ingat Allah, mungkin gak butuh alat itu. Mungkin lidahnya langsung setiap kali subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi orang-orang kayak kami nih Bu ya, kita mungkin sebagian butuh ada tasbih mengingatkan itu. Walaupun kalau ba'da sholat saya pribadi tidak pakai, karena 33 masih sanggup saya hitung dengannya. Tapi kalau sudah pengen 100 kali, pengen 1000 kali, agak susah. Gitu Bu aja ya. Jadi saya tidak memasukkan bid'ah, tapi mirip Saulin Ustadz. Saulin juga pakai tasbih. Ya, kalau mirip Saulin itu kan bentuknya aja, kalau zikirnya kan beda. Kalau mirip itunya nanti semua mirip juga nanti. Bajunya mungkin. Ada nggak Saulin pakai kayak gini Bu? Ada yang pastor-pastor ada kayak gini Bu. Nanti laju nggak boleh ini. Katanya kayak pastor. Enggak. Ya itu cuma alat saja Bu ya. Insya Allah tidak bid'ah lah. Kasihan ibu-ibu yang pakai cincin tuh masuk neraka semua nanti. Iya. Tapi sekali lagi saya tidak memaksakan, tidak, itu pendapat. Ya. Oh iya. Biasanya ada pergaulan itu kita dianjurkan untuk berbuat infak, memberikan makanan atau yang lainnya. Tapi kebanyakan para tetangga itu tidak senang, apa tidak paham tentang jaulan itu.
Pertanyaannya sensitif semua. Iya. Ya saya sampaikan apa yang saya tahu Bu ya. Jaula itu bahasa Arab artinya jalan sebetulnya. Tajawwala yatajawwalu, berjalan-jalan. Dan mereka itu memang berjalan-jalan dari masjid ke masjid ya. Bermula dari India sana oleh seorang ulama besar ahli hadis namanya Ilyas Kandahlawi. Ya, Syekh Al-Ilyas Kandahlawi itu pendirinya. Jadi awal mulanya itu kurang lebih begini Bu. Kok yang sholat dikit banget padahal muslim semua. Kok masjidnya sepi, tapi kok kalau ada acara hajatan, acara apa kok rame. Ini mereka kemana kalau lagi sholat? Dakwah di ceramah seperti ini nggak ada yang datang. Diceramain, ditunggu di masjid nggak ada yang datang. Akhirnya beliau ini mencoba mendatangi rumah-rumah tetangga itu. Pak, ayolah Pak kita sholat, kita ini muslim, bla bla bla. Rupanya dengan cara itu berhasil beliau bisa masjid itu menjadi makmur, sehingga metodologi ini dibesarkan dan dijadikan gerakan yang kita sebut dengan jamaah tabligh tadi. Jadi dan sampai saat ini di Indonesia ada itu berapa orang yang datang ke masjid tidak bicara apa-apa Bu, nggak bicara perbedaan, nggak ceramah yang macam-macam, nggak bicara politik, cuma ngajak orang sholat ke masjid. Itu jamaah tabligh itu, cuma ngajak orang ke masjid. Anak Bu, ini saya berbicara kelebihannya dulu Bu ya. Kalau kekurangan kritiknya pasti ada dari gerakan itu. Kelebihannya saya Bu sebagai penceramah belum sanggup mendatangin anak-anak pang yang tatoan semua, mohon maaf kadang nggak bersih. Saya belum sanggup duduk sama mereka. Yuk kita. Saya itu sanggupnya kayak gini Bu, tempatnya enak, AC, ibu-ibunya bersih-bersih, bawa catatan. Saya sanggup. Nah jamaah tabligh mampu datang ke pasar, meluk bahkan Bu, dipeluk, dicium keningnya, ngajak sholat. Itu kelebihan mereka dan itu harus diakui. Kalau kayak kami ini datang pakai mobil, dapat makan, nanti juga dibungkusin makanan, dapat intensif juga. Mereka enggak minta bayaran. Ini satu kelebihan yang saya harus akui dan enggak bisa dilakukan oleh banyak orang. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa sana. Kelemahannya, terutama yang di Indonesia, nanti agak viral nanti ini di Ustadz. Ya, saya tidak berbicara ya kalau di antara, dan ini menjadi koreksi. Kadang-kadang yang baru direkrut menjadi jamaah tabligh tadi ikut berceramah, padahal bekal keilmuannya belum cukup. Seharusnya mereka cukup datang saja, nemenin ustadznya berkeliling kalaupun mau keliling. Ya silahkan ceramah. Ya walaupun sebetulnya kalau cuma ngajak sholat saja sih ya nggak butuh berilmu tinggi juga memang. Cuma kesan di masyarakat ente baru tobat seminggu udah sok-sokan ya, rajin ribut dan sebagainya. Ya itu sedikit lah Bu ya. Tapi saya secara umum tidak risih dan tidak bermasalah dengan gerakan jamaah tabligh. Bagus, insya Allah banyak orang-orang mendapatkan hidayah melalui jalur dakwah-dakwah mereka. Nah jika dia datang ke kampung-kampung, memang masyarakat kan masih yang namanya orang awam Bu ya. Ini aliran apa ini? Ini kelompok apa? Bawa kompor macam-macam. Tidur di masjid. Ya namanya, ya saya kira jamaah tabligh pun harus bijaksana. Kalau memang warganya belum sanggup menerima, insya Allah bukan karena musuh, bukan karena benci, karena belum kenal saja. Nah tapi kalau nanti datang di tempat ibu mau nyambut, jamu ke rumah, bagus, nggak masalah. Mereka berdakwah, ya. Walaupun adalah oknum-oknum sampai meninggalkan istri, nggak ngasih nafkah juga ada. Ya itu koreksi Bu ya, tapi oknum namanya oknum mah di mana-mana ada, di semua kelompok juga ada. Gitu Ibu kurang lebih lah ya Bu ya. Masih ada yang bertanya Ibu? Ada yang bertanya? Ini dari online ada. Ya, mana yang lebih utama menjamu anak yatim duafa atau ulama ustadz? Dua-duanya. Ya, dua-duanya utama, dua-duanya bagus. Kalau lebih utama yang mana Ustadz?
tergantung kondisi ya. Kalau anak yatim itu sebetulnya diasuh, bukan sekali dijamu saja, walaupun bagus juga. Cuma yang dijanjikan Nabi, ana wa kafilul yatimi kahadzaini fil jannah. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim bagaikan dua jari ini di surga. Maksudnya dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tidak bisa menjawab lebih utama yang mana. Insya Allah kedua-duanya ada keutamaan masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Ya. Ada lagi Bu? Silakan. Ada Ibu, silakan. Bagaimana Ibu? Ada pertanyaan? Sudah cukup? Monggo. Silakan. Boleh pertanyaan yang jawab saja, ya? Iya boleh. Silakan Ibu. Mungkin ada untuk yang masih tidak jelas. Ini ada pertanyaan online, cuma saya sebetulnya tidak mau masuk ke sini kalau sensitif lagi ini. Boleh nggak sholawat pakai sayyidina dalam sholawat dalam sholat? Allahumma sholli ala. Di luar sholat boleh, clear, nggak ada masalah. Di luar sholat. Di dalam sholat, kalau kita merujuk ke madhab-madhab yang membolehkan diantaranya madhab Syafi'i yang mutaakhirin, yang ulama-ulama belakangan itu membolehkan penambahan kata sayyidina. Sebagai kesimpulan saja, kalau ibu dari kecil tidak pakai sayyidina, ya sudah dipertahankan saja Bu, nggak usah tambah sayyidina. Tapi kalau dari kecilnya sudah diajarin pakai sayyidina, insya Allah ada dasarnya, ada dalilnya. Ya ibu silahkan mau pakai yang mana, ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan masalah ini. Boleh, boleh. Sebelumnya saya mau bertanya Ustaz masalah hujan. Kalau saya ya Ustaz, misalkan ada tamu, kalau ingin menginap, terus terang saya agak kurang begini Ustaz. Maksudnya tidak agak kurang menerima karena mungkin di rumah ada adik, ada maksudnya ada anak perempuan gitu kan Ustaz. Jadi kalau seandainya kami tidak menerima tamu yang untuk menginap, apakah itu jadi dosa seandainya ada orang yang mau menumpang menginap di Ustaz? Karena kan kami punya banyak alasan, misalnya seperti kamar mandi kami hanya ada satu misalnya Ustaz, jadi kan otomatis sama itu antara kamu dan kami pemilik rumah misalnya gitu Ustaz. Jadi kalau hanya sekedar untuk jamu tamu yang memberi makan gitu sih nggak masalah sih Ustaz. Tapi kalau untuk kayak menginap gitu Ustaz, kayaknya kalau itu agak itu saya agak keberatan. Misalnya itu apakah jadi dosa gitu Ustaz? Terima kasih. Tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Apalagi alasan-alasan yang ibu sebut tadi itu sangat bagus, ya, sangat kuat. Ya, jangan sampai menjamukan hukumnya apa Bu? Menjaga istilahnya mohon maaf ada anak gadis di rumah, ada menjaga dari kekhawatiran yang ada tadi itu wajib. Nah, jangan sampai untuk mendapatkan yang sunnah mengorbankan yang wajib. Ya nggak apa-apa ibu, baik-baik. Bisa ini pastinya bukan saudara Bu ya. Kalau saudara mungkin kita agak cair lah ya. Tidurnya mungkin di ruang tamu aja juga nggak apa-apa kalau saudara mah. Tapi ini karena mungkin orang kita nggak begitu juga, ya orang lain lah. Ya ibu tolak dengan baik-baik. Mohon maaf Pak, mohon maaf sekali. Kalau untuk minap kami terbatas kamar dan ininya. Mungkin Bapak nanti datang aja ke Pak RT atau ke siapa gitu ya. Tidak apa-apa Ibu, itu nggak ada masalah sama sekali. Ini nggak wajib Bu ya, jamu itu nggak wajib. Ya, nerima tamu juga nggak wajib. Tapi yang kalau sudah diterima dimuliakan. Ya, itu kurang lebih, wallahu a'lam.
Masih ada? Ya. Satu lagi ini saja ya. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya tanyakan, Mana ini? saya melihat bendera gambar-gambar orang kalau misalnya berselawat itu hukumnya apa ya Kak? Karena itu boleh atau tidak dari kalian? Aku nggak dengar ya ngomong apa. Bersalawat dengan membawa bendera, tapi ada wujud di dalam bendera itu gambar orang-orang yang masih Bersolawat. membawa bendera, dan bendera itu ada wajah-wajah. Kayak apa itu? Saya belum. Baik, salawatnya mah nggak ada masalah Bu ya. Mau salawatnya, saya tidak tahu yang dimaksud di mana konteksnya. Cuma kalau bersolawat pastinya bagus. Cuma kalau salawatnya sampai bercampur laki perempuan, kemudian dengan gerak-gerakan yang tidak senonoh, ya jelas nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Nah kalau solawat sambil bawa bendera ada gambarnya. Gambar siapa itu kira-kira? Oh, ya. Secara pribadi saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jika itu menunjukkan hub ya, menunjukkan cinta saja gitu, nggak ada masalah. Ya. Tapi ya sholawat yang ini aja, yang lebih elegan saja, santai, duduk, nyaman, merenung, menghayati tentang cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Innamal a'malu binniyat, itu harus ditanya niat yang bawa bendera itu apa. Mungkin mau ustadznya jauh sana, saya pengen nunjukin karena dekat nggak bisa, Ustaz, saya sayang antum, saya hormat antum. Mungkin nggak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam. Cukup Ibu? Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Saya boleh nyebar brosur nggak ya untuk pesantren? Saya doakan Bu ya, saya lagi berjuang di Palembang, lagi pengen mendirikan pesantren. Minta doanya, pasti saya minta doanya. Mohon doa. Kalau ibu mau istilahnya sama-sama berjuang, pengen nitip sumber, ya, siapa tahu ada pahala dikirim dari Palembang sana, ya, dihaturi. Nanti saya bagi-bagi. Ya, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil dulu di belakang. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.